Hai teman-teman, happy weekend! Halo teman-teman, dengerin pantun rohani yuk. Tetap semangat ya dengerin Pantun Rohani dengan Feby dan Bania di Surabaya. Bersama Angelita di Malang. Shalom, salam damai sejahtera. Saya kira kita semua sudah mengenal Lewi, si pemungut cukai yang akhirnya bertobat dan menjadi murid Yesus yang setia. Untuk beralih dari seseorang yang disebut sebagai pendosa menjadi murid Yesus bukanlah semudah membalik telapak tangan. Membutuhkan banyak keteguhan. Bertobat itu tidak gampang. Presiden Indonesia Bapak Jokowi, kabinetnya Indonesia Bersatu. saat Yesus berjumpa dengan Lewi. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Sepotong kisah Lewi dalam Injil yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dari seseorang yang berdosa untuk bertobat adalah justru dari orang-orang sekitarnya. Para penonton yang mestinya justru bersyukur melihat sesamanya menjadi lebih baik. Namun alih-alih mensyukuri, banyak orang malah mengolok-olok orang lain yang mau membantu sesamanya untuk bangkit dari kesalahannya. Bila sempat, pergilah ke kota batu. Tempat wisatanya sangat bagus-bagus. Lewi meninggalkan segala sesuatu. Lalu pergi untuk mengikuti Yesus. Yesus menunjukkan komitmennya pada misinya, yakni memanggil orang berdosa untuk bertobat. Dan itu dilakukan oleh Yesus dengan datang dan masuk. Ia turun ke dunia, ia datang dan masuk dalam hidup kita yang penuh dosa ini, sehingga kita bisa bertobat dan diselamatkan. Yesus mengajak Lewi untuk bertobat tanpa menghukumnya, tetapi dengan menghadiri pesta di rumahnya. Sebagaimana Yesus juga mengajak kita untuk bertobat tanpa menghukum kita, tetapi dengan hadir dalam hidup kita. Mari kita lihat bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kita anggap berdosa. Apalagi kalau kita pernah jadi korban perbuatan orang itu. Biasanya kita berharap sesuatu yang buruk terjadi pada orang itu, supaya kapok, supaya ada efek jera. Yesus bersabda, "Ikutilah aku." Yesus memanggil kita untuk bertobat dari kekerasan hati kita dan bekerja sama dengan Roh Kudus yang diam dalam diri kita, supaya kita dapat bersikap rendah hati, menerima kenyataan bahwa kita adalah orang berdosa, dan Yesus sudah demikian baiknya berkenan masuk ke dalam hidup kita yang penuh dosa ini demi keselamatan kita. Masa pandemi harus banyak sabar. Jangan justru berbuat hal-hal yang jahat. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa agar bertobat. Yesus memanggil kita untuk mengikuti Dia dengan tidak menghakimi dan menghukum orang lain yang kita anggap berdosa, dengan sikap, perbuatan, maupun harapan dan pemikiran kita. Marilah kita mohon kepada Allah Roh Kudus agar kita dikaruniai rahmat sukacita yang sejati, sehingga kita mampu mensyukuri dan ikut bersukacita
atas setiap kebaikan yang terjadi terhadap sesama kita. Karena setiap kebaikan pasti berasal dari Allah yang Maha Baik dan semuanya adalah demi keselamatan umat-Nya. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selama ini, seberapa setiakah kita dalam mengikuti Yesus? Berkat dalam. Terima kasih, berkah dalam.